Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga ada dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman pernah gak sih mengikuti suatu perlombaan, kemudian menghadapi kekalahan dan kemenangan? Nah, berbicara terkait kekalahan dan kemenangan, itu adalah hal yang wajar dan akan senantiasa ada, baik di dalam perlombaan, dalam satu audisi, atau dalam menghadapi berbagai liku kehidupan sekalipun. Dan satu hal teman-teman, yang bisa kita pelajari dari kekalahan dan kemenangan adalah rasa syukur dan bersabar. Sepakat? Contoh nih teman-teman, ketika kita mengikuti satu perlombaan atau kita mengikuti satu audisi, lalu kemudian teman-teman menang, akhirnya teman-teman bersyukur kan? Karena alhamdulillah teman-teman bisa bahagia dan bisa mewujudkan harapan teman-teman untuk menang. Nah sebaliknya teman-teman, ini yang terkadang sulit kita hadapi. Apa itu? Yakni kekalahan. Terkadang teman-teman, ketika kita dihadapi kekalahan, banyak yang tidak menerima kekalahan ini. Faktornya karena apa? Yang pertama, menaruh ekspektasi yang sangat tinggi. Yang kedua, tidak menerima kemenangan dari lawan kita. Dan yang terakhir, tidak menerima takdir. Yang pertama nih teman-teman, menaruh ekspektasi yang sangat tinggi. Jadi teman-teman menaruh rasa percaya diri yang tinggi, menaruh harapan yang sangat tinggi, dan meniadakan kehebatan teman-teman yang lain. Padahal ada kawan-kawan kita, ada lawan main kita yang lebih hebat, tapi kita menutup mata dan menghebatkan diri kita tanpa mau belajar dari yang lebih hebat dari kita. Sehingga tatkala teman-teman menaruh ekspektasi yang sangat tinggi, kemudian ternyata kalah, akhirnya terjatuh sangat jauh, hingga akhirnya menyakitkan. Yang kedua, tidak menerima kemenangan dari lawan kita. Kita tahu bahwa teman kita lah yang menang, tapi kita tidak menerima bahwa dialah yang menang. Dan yang terakhir, kita tidak menerima takdir. Menang ataupun kalah, sejatinya itu sudah ada skenarionya. Itu sudah diatur olehnya teman-teman. Jadi sudah ada takdirnya. Padahal teman-teman, jika kita memilih sabar dalam kekalahan, maka hal itulah yang akan membesarkan. Oke, kita sudah menaruh harapan dengan rasa percaya diri, dengan tanpa meniadakan kehebatan-kehebatan yang lain. Kemudian kita menerima kemenangan dari lawan-lawan kita. Dan kita menerima takdir karena kita tahu bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Nah, dengan rasa sabar ini yang sudah kita pilih ini, maka akan melahirkan kebaikan. Di sisi mananya? Kita bisa mengetahui kadar kemampuan diri kita. Kita bisa melihat sejauh mana kemampuan diri kita. Kita bisa belajar apa yang kurang dari diri kita. Dan kita bisa belajar apa yang membuat kita belum menang. Diksinya belum menang ya teman-teman. Belum menang. Karena setiap orang berhak menang. Dan setiap orang akan menang pada masanya. Karena kalah, ini adalah kemenangan yang tertunda. Jadi mau pilih sabar atau tidak menerima kekalahan, sehingga menimbulkan hal-hal negatif dalam diri, semisal kita merendahkan yang lain, kita menjelekan pemenang karena tidak menerima bahwa dia adalah pemenangnya. Kemudian kita suudzon, berprasangka buruk terhadap semuanya, atau sebaliknya. Jika kita melihat salah satu hadis teman-teman dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia akan bersabar, dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi semoga kita bisa bijak ya dalam menghadapi kekalahan ataupun kemenangan. Demikian teman-teman podcast kali ini, semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.